menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 21 November 2020, bersama saya Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pembicaraan Yesus dengan kaum Saduki yang tidak mau tahu tentang kehidupan abadi bisa menjadi renungan yang menarik bagi kita. Allah yang diimani adalah Allah orang hidup dan bukan Allah orang mati. Maka tidak layaklah keyakinan itu dijadikan sekedar lelucon dalam kehidupan kita, tetapi perlu diperjuangkan. Nikah dan beranak adalah kenyataan di dunia ini. Sementara itu, kenyataan di hadirat Allah adalah kenyataan kehidupan yang tidak seperti di dunia ini, tetapi sering yang dikehendaki Allah. Tapi seperti yang dikehendaki Allah. Maka orang tidak boleh berpikir secara manusiawi saja, tetapi hendaknya berpikir seperti Allah memikirkannya. Kehidupan abadi adalah kehidupan Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Kalau manusia mencoba menggambarkannya, maka yang ada adalah gambaran manusiawi dan bukan gambaran ilahi. Bagaimanakah kita melihat dan memahami kehidupan itu? Apakah kita hanya membayangkan kesejahteraan duniawi saja? Ataukah kita lebih melihat hubungan pribadi?
kita diajak menghargai hidup di dunia ini sebagai cerminan kehidupan ilahi. Maka, hidup di dunia ini tidak semestinya dimutlakkan, tetapi dijadikan sebagai sarana menggapai kehidupan ilahi. Dengan membiarkan Roh Allah berperan dalam hidup kita, maka Ia juga akan mengerjakan yang baik bagi kita semua. Maka pertanyaannya yang bisa kita renungkan, sanggupkah kita memberi kesempatan para roh Allah itu mengubah hati kita? Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa tidak memikirkan kehidupan duniawi saja, tetapi di tengah-tengah kesibukan kehidupan duniawi, kami merindukan dan mulai memikirkan kehidupan surgawi. Bukalah mata hati kami, supaya kami mampu untuk membuka diri, membiarkan hidup kami dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang membawa kami menuju kepada kehidupan yang abadi. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.